Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan rekomendasi untuk sahabat semua dan juga info yang menarik, yang pastinya masih seputar Hari Raya Idul Fitri dan juga bulan Ramadan. Nah, di video kali ini sahabat, kita akan membahas tentang 10 menu makanan khas lebaran terpopuler 2025 yang sudah ada dari dulu dan masih ada sampai sekarang. Nah, bagi sahabat semua yang penasaran, apa sih makanan khas lebaran yang ada di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, maka di video kali ini kita akan membahasnya. Namun sebelum kita membahasnya sahabat, jangan lupa nih untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga channel kami ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri 2025. Momen kebersamaan bersama keluarga tercinta dan sanak saudara semakin lengkap dengan kehadiran berbagai hidangan lezat khas lebaran. Nah, kali ini sahabat, kita akan mengulas 10 menu makanan khas lebaran terpopuler di tahun 2025 yang pastinya wajib ada di meja makan sahabat semua. Dengan cita rasa kaya rempah dan bumbu tradisional, menu makanan khas lebaran terpopuler ini selalu berhasil memanjakan lidah, apalagi jika dinikmati bersama orang tercinta. Pasti nih rasanya makin nikmat sahabat. Nah, supaya tidak penasaran, maka berikut adalah penjelasan kami tentang 10 menu makanan khas lebaran yang sangat populer di Indonesia dari dulu sampai sekarang dan biasanya selalu ada ketika lebaran tiba. Yang pertama, ketupat. Tahukah kalian sahabat, apabila ketupat sangat identik dengan lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Malahan banyak yang menyebutkan ketupat merupakan makanan simbol kebersamaan di Hari Raya. Ketupat merupakan ikon kuliner lebaran yang tidak pernah absen di meja makan sahabat. Terbuat dari beras yang dibungkus anyaman daun kelapa muda, ketupat mempunyai tekstur padat dan juga gurih. Nah, bagi kalian yang ingin membuat, maka ketika membuat ketupat bahan-bahannya sangat mudah sahabat, yaitu 1 kg beras, daun kelapa muda atau janur untuk membungkus, garam secukupnya, air untuk merebus. Nah, cara membuatnya sendiri, kalian tinggal mencuci bersih beras dan rendam selama 30 menit. Anyam daun kelapa muda menjadi bentuk ketupat, atau bisa kalian membelinya nih karena biar mudah. Lalu isi ketupat dengan beras sampai 3/4 bagian, lalu rebus dalam air mendidih selama 4-5 jam sampai matang. Lalu kalian tinggal mengangkat dan meniriskan, lalu gantung sampai kering. Nah, ada tips yang bisa kalian lakukan nih. Pastikan ketupat terendam sepenuhnya saat direbus. Ketupat yang matang sempurna akan bertekstur padat dan juga rasanya pulen. Nah, untuk penyajian di hari raya, kalian tinggal potong ketupat, sajikan dengan opor ayam, sambal goreng, atau sayur lodeh. Selanjutnya nomor 2, lepet. Tahukah kalian apabila lepet menjadi menu makanan khas lebaran yang banyak ditemukan di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat sahabat. Lepet merupakan cemilan manis gurih yang menggoda atau cemilan asin yang sangat enak. Lepet terbuat dari ketan yang dicampur kacang tanah, dibungkus daun pisang atau daun yang lainnya seperti daun janur, lalu dikukus dengan santan. Rasanya gurih manis dan teksturnya legit. Nah, untuk bahan pembuatan lepet sendiri mudah sahabat. Di antaranya 500 gram beras ketan, 100 gram kacang tanah, sangrai, 200 ml santan kentan, 1 sendok teh garam, lalu daun pisang, atau juga bisa kalian menggunakan daun janur untuk membungkus. Nah, untuk cara membuatnya, kalian tinggal rendam ketan semalaman, lalu kukus setengah matang, campur ketan dengan kacang tanah, santan, dan garam, bungkus dengan daun pisang, lalu kukus selama 1 jam, angkat dan dinginkan sebelum kalian menyantapnya. Rasanya enak sahabat. Selanjutnya di urutan nomor 3, opor ayam. Opor ayam merupakan hidangan yang sepertinya wajib nih
setiap lebaran tiba, di mana opor ayam ini mempunyai ciri khas, mempunyai kuah santan kental dan rempah yang harum. Nah, bagi kalian yang ingin membuat opor ayam mudah, di antaranya bahannya 1 ekor ayam potong 8 bagian, 1 liter santan, 3 lembar daun jeruk, 2 batang serai, 1 sendok teh gula, garam secukupnya. Lalu untuk bumbu halusnya di antaranya 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 sendok teh ketumbar, 1 ruas kunyit. Nah, untuk membuatnya kalian tinggal tumis bumbu halus sampai harum, masukkan daun jeruk dan serai, tambahkan ayam, aduk sampai berubah warna, tuang santan, masak dengan api kecil sampai ayam empuk, lalu beri garam dan gula koreksi rasa. Nah, untuk penyajiannya mudah sahabat, sajikan dengan ketupat, lontong atau nasi putih, tambahkan telur rebus atau tahu sebagai pelengkap. Selanjutnya nomor 4, pecel. Pecel adalah hidangan sehat berbasis sayuran segar seperti kangkung, toge, dan kacang panjang, disiram sambal kacang kental, rasanya maknyus sahabat. Nah, untuk pembuatannya mudah, bahan-bahannya adalah kangkung, toge, kacang panjang, bayam, terong, rebus semua sayuran. Lalu bahan sambal kacangnya yaitu 200 gram kacang tanah digoreng, 5 cabai merah, 3 siung bawang putih, 2 sendok makan gula merah, 1 sendok teh terasi, garam secukupnya, air asam jawa. Nah, untuk membuatnya haluskan semua bumbu sambal, tambahkan air asam, tuang air panas sedikit demi sedikit sampai kental, tata sayuran di piring, siram dengan sambal kacang. Selanjutnya di urutan nomor 5, sambal goreng hati ampela. Sambal goreng hati ampela merupakan olahan jeroan ayam dengan sambal pedas dan sedikit santan. Bagi kalian yang ingin membuat, bahan-bahannya adalah 5 pasang hati ampela ayam, 2 lembar daun salam, 1 sendok teh gula merah, 100 ml santan, 3 sendok makan kecap manis. Lalu untuk bumbu halusnya 5 cabai merah, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 1 ruas lengkuas. Nah, untuk membuatnya, rebus hati ampela sampai empuk, lalu potong kecil. Tumis bumbu halus, masukkan hati ampela, tambahkan santan, kecap, dan gula merah. Masak sampai bumbu meresap. Selanjutnya di urutan ke-6, sayur lodeh. Sayur lodeh terdiri dari labu siam, terong, dan kacang panjang dalam kuah santan kuning. Recommended untuk kalian konsumsi saat lebaran bersama keluarga tercinta. Nah, bagi sahabat semua yang ingin membuat sayur lodeh nih, bahan-bahannya diantaranya yang pertama nih, 1 buah labu siam yang dipotong, 5 lonjor kacang panjang, 1 buah terong, 800 ml santan, 2 lembar daun salam. Lalu untuk bumbu halusnya 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 sendok teh ketumbar. Nah, untuk cara membuatnya, kalian tinggal menumis bumbu halus, masukkan sayuran, tuang santan, masak sampai sayuran lunak. Lalu selanjutnya beri garam dan gula, lalu tinggal dikoreksi rasanya. Selanjutnya di urutan ke-7 sahabat, ada gulai kambing. Siapa sih yang tidak suka dengan gulai kambing? Gulai kambing rasanya enak, terutama bagi sahabat semua yang suka dengan daging kambing. Gulai kambing merupakan hidangan mewah dengan daging empuk dan kuah kental berbumbu rempah. Gulai kambing ini banyak sekali ditemukan ketika peringatan hari besar Islam. Salah satunya adalah Hari Raya Idul Fitri. Maka bagi kalian nih yang ingin mengkonsumsi daging kambing, maka silakan buat gulai kambing, dimana bahan-bahannya sangat mudah. Yang pertama 1 kg daging kambing, 1 liter santan, 2 batang serai, 3 lembar daun jeruk. Untuk bumbu halusnya 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 1 sendok teh jintan. Nah, untuk cara membuatnya yaitu tumis bumbu halus, masukkan daging, tuang santan, masak perlahan sampai empuk, lalu beri garam dan gula. Kalian tinggal menyajikan dengan ketupat ataupun nasi. Selanjutnya di urutan ke-8, serundeng. Serundeng salah satu makanan taburan gurih yang wajib ada saat lebaran. Serundeng merupakan kelapa parut sangrai dengan bumbu gurih, sering jadi pelengkap ketupat atau opor. Untuk membuat serundeng mudah sahabat. Untuk bahan-bahannya 200 gram kelapa parut, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh gula merah. Selanjutnya cara membuatnya, kalian tinggal menyangrai kelapa hingga kecoklatan. Selanjutnya tumis bumbu halus, masukkan kelapa, lalu aduk sampai kering dan juga harum. Nah, tips nih bagi kalian yang membuat serundeng, simpan dalam toples kedap udara dan kalian bisa memakannya dengan nasi. Enak banget. Selanjutnya di urutan ke-9, soto ayam. Soto ayam merupakan hidangan berkuah bening dengan suwiran ayam,
toge, dan bumbu kuning yang memang direkomendasikan disajikan saat lebaran bersama keluarga tercinta. Nah, untuk kalian yang ingin membuat soto ayam, ada beberapa bahan nih yang kalian harus kumpulkan. Di antaranya 1 ekor ayam rebus lalu disuir-suir, 1,5 liter air kaldu, 2 batang serai, 3 lembar daun jeruk. Jangan lupa juga persiapkan bumbu halusnya, di antaranya 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe. Nah, untuk membuatnya yaitu tumis bumbu halus, masukkan ke air kaldu, tambahkan ayam masak hingga harum, sajikan dengan toge dan bawang goreng, rasanya maknyus, dikonsumsi saat lebaran nanti. Selanjutnya di urutan terakhir sahabat, dari 10 menu makanan khas lebaran terpopuler dari dulu sampai sekarang, yaitu sate ayam Madura. Sate ayam Madura, bakaran lezat yang bikin nagih pastinya, recommended, sudah sangat terkenal dengan bumbu kacang kental dan daging yang pastinya empuk nih. Bagi kalian yang ingin mencoba, maka kalian harus memerlukan bahan-bahan nih, 500 gram daging ayam potong dadu, lalu pastinya tusuk sate. Nah, untuk bumbu marinasinya, 3 siung bawang putih, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh ketumbar, garam secukupnya. Nah, untuk membuatnya mudah sahabat, lumuri ayam dengan bumbu, diamkan 1 jam, tusuk dengan tusukan sate, bakar sampai matang, lalu tinggal menyajikan dengan sambal kacang. Nah, untuk tipsnya, bakar dengan arang agar lebih harum. Sangat recommended lah mencari arang untuk membakarnya sahabat. Kita bisa menyimpulkan nih, dari 10 menu makanan khas lebaran ini wajiblah ada salah satunya di meja kalian, supaya bisa memberikan kehangatan dan nostalgia tersendiri ketika lebaran, apakah ketupat atau yang lainnya sahabat. Nah, itulah penjelasan kami tentang 10 menu makanan khas lebaran terpopuler di tahun ini yang sudah ada dari dulu, sejak, dan juga sekarang sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.